Saya izin ceritain ada kesaksian dari salah satu ibu di tempat ini, Ibu Titik. Waktu itu saya pernah ceritain pas sesi jam 3, tapi mungkin ada beberapa yang bukan jemaat di jam 3 sore. Ibu Titik puluhan tahun, Bu. Tuh beri belakang pakai bando putih tuh kalau mau lihat. Say hi dulu, say hi. Saya kenal beliau udah hampir 30 tahun lah. Karena anak bungsunya teman SD saya. Jadi waktu dulu zaman SD, Ibu Titik sama mama saya tuh kalau nganterin sekolah, terus mereka ibadah di gereja dekat rumah tuh ada KKR. Ada kayak gini nih women ministry kayak begini, PA wanita kayak gini. Mereka berdua pergi ke sana, pulang, jemput kita pulang sekolah. Nah, puluhan tahun Ibu Titik berdoa untuk suaminya. Suaminya bukan latar belakang orang percaya. Puluhan tahun berdoa untuk pertobatan suaminya, bukan hanya agar menerima Yesus, tapi karena suaminya pergi dengan perempuan lain. Perempuan lainnya satu komplek rumah lagi. Ya izin ya Mama Dias ya. Perempuan lainnya satu komplek rumah. Masih tetangga, saling kenal. Puluhan tahun doain. Bahkan kadang nih habis cerita mama saya, terus didoain, besokannya cerita malah tambah nangis. Malah cerita mama Manda begini. Gak membaik. Sampai kadang-kadang mama saya yang suka nonton sinetron itu gregetan sendiri. Udah sih Mbak, ngapain lagi sih Mbak? Tapi Ibu Titik terus konsisten berdoa untuk suaminya. Ya percaya gak ada yang mustahil buat Tuhan. Saya gak tahu exactnya berapa belas tahun atau berapa puluh tahun. Tapi kemudian beberapa tahun belakangan suaminya pulang ke rumah. Tapi keadaannya gak baik. Suaminya diizinkan Tuhan kena stroke. Saya ngebayangin kalau saya, kenapa udah begini baru nyari gua? Sono. Tapi Ibu Titik contoh pahlawan iman yang hebat buat keluarganya. Dia rawat suaminya, dia layani suaminya. Dan saudara tahu nggak? Hari ini suaminya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan gak kasih instan ketika berdoa langsung gitu, Kak. Bertahun-tahun, belasan tahun, mungkin puluhan tahun berdoa. Saya sih yakin di atas 20 tahun ada sih. Orang saya kenal juga hampir 30 tahun kok. Terus berdoa, jaga hatinya tetap bersih, gak naruh kebencian, gak naruh dendam, gak naruh marah. Cuman minta Tuhan, dia sakitin saya tapi jangan sampai saya kayak dia Tuhan.